Salah satu murid tingkat pembekuan darah kelima berkata menghina, apakah perlu bergabung untuk melawanmu? Aku bisa sendiri. Sekarang aku sarankan, sebaiknya kamu menghancurkan jimat kembali. Kalau sampai tunggu aku melumpuhkanmu, baru menghancurkan jimat kembali, itu akan membuatmu kehilangan muka. Oh, kalau begitu, coba saja. Wilbert Ye mulai bergerak, murid itu berdiri di tempat dengan ekspresi menghina. Menurut dia, kemampuan Wilbert Ye yang hanya tingkat pembekuan darah kedua itu sangat lemah. Mau bertarung dengan tingkat kelima, sombong sekali kamu. Murid itu berteriak keras, dan meninju Wilbert Ye yang datang menyerbu, energi spiritualnya sangat ganas, seolah-olah udara juga bisa dirobek olehnya. Kemampuan tingkat pembekuan darah kelima benar-benar tidak bisa diremehkan. Tampang Wilbert Ye sangat dingin, tinju kanannya menyala merah, semua kekuatannya berpusat di tinju api dengan tenaga yang ditambah ekstrim, lawan melawan keras, dan tinjunya bertabrakan dengan tinju lawan. Krak, 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 suara tulang yang patah terdengar nyaring, wajah murid itu berubah tiba-tiba, diikuti oleh rasa sakit menusuk yang hebat. Seluruh lengannya langsung hancur oleh pukulan Wilbert Ye, tubuhnya juga terlempar, dan jatuh ke tanah dengan keras. Kapan aku pernah sombong, itu hanya karena kalian yang merasa hebat sendiri. Wilbert Ye tampak dingin, berjalan perlahan ke Fendi Ye, aura berbahaya di tubuhnya bagaikan bisa ular, dan kejengkelan yang telah lama menumpuk di hatinya meledak pada saat ini. Beberapa murid yang tersisa merasa, jelas-jelas basis kultivasi mereka lebih tinggi dari Wilbert Ye, tapi mengapa muncul rasa takut di hati mereka, bahkan napas juga terasa tertekan, dan tidak ada niat sama sekali untuk maju bertempur. Mereka melangkah mundur dengan wajah pucat. Sebagai seorang kakak, kamu menghina, mempermalukan, menertawakan, dan mencaci adik sendiri selama bertahun-tahun. Apakah kamu senang seperti itu? Pada saat ini, bukan hanya Wilbert Ye yang marah dan sedih, tapi juga kebencian pemilik tubuh ini sebelumnya yang meledak bersama. Jenis kemarahan yang tidak berani diungkapkan, melihat ibunya yang menurut saja agar tetap dapat tinggal di rumah dan penderitaan yang dialaminya. Menderita penyakit dingin, bermimpi kembali di tengah malam setiap hari, menahan sakitnya penyakit, juga memikul cercaan sebagai sampah tak berguna. Semua masa lalu itu bagaikan dialami oleh Wilbert Ye sendiri, amarah di matanya seperti pedang tajam, yang seolah-olah ingin menembus Fendi Ye. Kamu, jangan mendekat. Kalian, hentikan dia. Fendi Ye berteriak ngeri, tapi beberapa murid sangat ketakutan dan buru-buru menghancurkan jimat kembali, berubah menjadi cahaya putih, dan meninggalkan gulungan. Fendi Ye juga bermaksud menghancurkan jimat kembali, tapi dihentikan oleh Wilbert Ye, dan menamparnya hingga mulutnya berdarah. Wilbert Ye menarik kerah bajunya, matanya merah, apa kamu tahu? Kalau kamu bukan kakakku, aku tidak sabar ingin membunuhmu. Ampuni aku tidak berani lagi. Adik kelima, kamu bukan sampah tak berguna. Raut wajah Fendi Ye pucat, tapi masih ada senyum tergantung di bibirnya. Benar, kita adalah orang keluarga Ye, tidak ada yang pengecut. Tiba-tiba, tepat saat ini, tubuh Fendi Ye berubah menjadi cahaya putih dan pergi dari gulungan, hanya menyisakan Wilbert Ye sendiri. Di luar, setelah Fendi Ye keluar, semua bayangan yang tersorot dari gulungan puluhan ribu binatang hancur, dan situasi di dalam tidak lagi terlihat. Apa yang terjadi? Kenapa tidak terlihat lagi? Tuan muda kelima, sudah bisa keluar sekarang. Kamu peringkat pertama upacara berburu. Yandi Zuo berteriak keras. Gulungan puluhan ribu binatang perlahan menutup saat ini. Sekali tertutup semuanya, Wilbert Ye akan terjebak dalam gulungan selamanya. Maria Chen sangat terkejut, lalu berlari ke hadapan Nyonya Wang. Apa yang terjadi? Di mana Wilbert? Kenapa dia belum keluar? Wajah Nyonya Wang acuh tak acuh, waktu upacara berburu sudah berakhir. Dia sendiri yang tidak keluar dan hanya bisa terjebak ke dalam gulungan selamanya. Jimat kembali ada di tangannya, dia sendiri tidak menghancurkan, aku juga tidak bisa apa-apa. Kakak, aku mohon, tolonglah Wilbert.
Kamu pasti ada cara, bukan? Maria Chen memegang lengan Nyonya Wang dan langsung berlutut di depannya, air matanya tidak berhenti mengalir. Maria, tidak ada gunanya memohon padaku. Gulungan puluhan ribu binatang ini adalah benda spiritual tingkat langit yang istimewa dan memiliki aturan sendiri. Aku tidak bisa mengendalikannya. Sikap Nyonya Wang dingin, dan ini membuat Maria Chen patah semangat. Daniela Lin berkata dengan marah, dasar wanita jahat, pasti kamu yang melakukan permainan ini. Cepat keluarkan Kak Wilbert. Plak. Daniela Lin ditampar oleh Nyonya Wang, dia jatuh terduduk dan mulutnya berdarah. Perhatikan sikap bicaramu dengan senior, kata Nyonya Wang dingin. Ketika gulungan puluhan ribu binatang akan tertutup semua, tiba-tiba ada yang terbakar, dan Wilbert Ye seketika muncul di depan semua orang. Nyonya Wang sangat terkejut. Melihat putranya selamat, Maria Chen bergegas maju dan memeluk Wilbert Ye. Wilbert, bagaimana denganmu? Tidak apa-apa, kan? Biar ibu lihat. Wilbert Ye tersenyum. Aku tidak apa-apa, ibu tidak perlu khawatir. Wilbert Ye melangkah maju, membantu Daniela Lin berdiri, lalu berjalan ke hadapan Nyonya Wang dengan senyum cerah. Anda adalah senior, aku tentu saja tidak berani membalasmu. Tapi kelak, aku akan membuat putramu Freddy Ye membayarnya hingga ratusan kali lipat. Sekarang bisa diumumkan, apakah upacara berburu sudah berakhir? Tubuh Nyonya Wang gemetar karena marah. Dia tidak pernah menduga bahwa Wilbert Ye bisa keluar dari gulungan puluhan ribu binatang. Pertama, Tuan muda kelima hebat. Yandi Zuo lebih bersemangat dari siapapun, berteriak keras, mendorong anak buahnya untuk meneriakkan slogan. Suasana tiba-tiba menjadi seru. Wilbert Ye menang, paviliun harta berharga Yandi Zuo langsung mendapatkan puluhan juta emas. Kekayaan ini dapat membuat paviliun harta berharga mereka menjadi yang terbesar di Kabupaten Tianyun. Di kejauhan, Jilian Zuo diam-diam memperhatikan upacara berburu. Melihat Wilbert Ye menang, ada senyum di sudut mulutnya. Nyonya Wang mendengus, kepala pelayan Lian, kamu yang atur. Aku merasa kurang sehat, mau istirahat dulu. Kepala pelayan Lian mengumumkan Wilbert Ye yang memenangkan kejuaraan upacara berburu dan menyerahkan busur dewa berburu padanya. Saat ini, semua penduduk kota Tianyun tahu bahwa Wilbert Ye bukan lagi sampah tak berguna yang sering diganggu. Dia memenangkan kejuaraan upacara berburu dengan kemampuan tingkat pembekuan darah kedua. Dia nyaris menghadapi binatang gaib sendirian, dan peringkat pertama ini cukup berbobot. Yandi Zuo maju dengan semangat dan merangkul Wilbert Ye. Tuan muda kelima, ternyata aku tidak salah menilaimu. Kamu sungguh hebat, taruhanku tepat. Paviliun harta berharga kami akan berkembang. Kami sangat jelas dengan kemampuan tuan muda kelima. Sewaktu di hutan berkabut, kamu dengan kemampuan tingkat pembekuan darah pertama telah melumpuhkan macan tutul bermata ungu tingkat pembekuan darah kedua. Itu benar-benar pertempuran yang menarik dan gila. Aku tidak bisa melupakannya sampai sekarang. Samolin juga mulai memuji Wilbert Ye di depan semua orang dengan wajah bangga. Wilbert Ye mampu mendapatkan peringkat pertama, mereka sepertinya juga ikut berbesar hati dan lega. Setelah memenangkan kejuaraan upacara berburu, Wilbert Ye secara alami menarik perhatian semua orang. Semua orang di kota Tianyun asyik membicarakan Wilbert Ye. Sampah tak berguna yang dulunya memiliki kesulitan dalam berkultivasi dan dihina orang lain, sekarang telah mengalahkan tuan muda kedua, dan langsung menjadi terkenal di kota Tianyun. Setelah kompetisi berburu kali ini, paviliun harta karun mendapat untung banyak. Di mata para pengusaha di kota Tianyun, paviliun harta berharga barulah pemenang terbesar dalam upacara berburu ini. Mereka dapat sepenuhnya memperluas keunggulan mereka dan berkembang ke kota lain. Kediaman Ye, Taman Barat. Wilbert Ye baru masuk ke Taman Barat, dan mendapati sejumlah pembantu rumah dan pelayan wanita sedang mengemasi barang dan memindahkannya ke tempat lain. Hal ini membuat Wilbert Ye sedikit bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Tuan muda kelima, Anda telah memenangkan kejuaraan upacara berburu, menjadi orang berbakat keluarga Ye dan terkenal,
tentu saja tidak bisa tinggal di tempat yang lusuh seperti ini. Atas persetujuan kepala pelayan, Tuan Muda bisa tinggal di Istana Timur. Tatapan Wilbertie terpaku, kepala pelayan Denny Lian adalah bawahan Nyonya Wang, dan Istana Timur adalah kediaman Nyonya Wang. Para tamu biasanya berkumpul di sana, itu tempat yang ramai, hanya saja kenapa Nyonya Wang tiba-tiba berbuat seperti ini. Kalau alasannya hanya karena dia memenangkan kejuaraan upacara berburu, itu sama sekali tidak mungkin. Wilbertie sangat jelas, sekalipun dia memenangkan pertempuran berburu, dia tidak mungkin dapat menarik perhatian Nyonya Wang. Putranya Freddy Ye adalah seorang bakat, sekarang telah memasuki sekte Ling Qiao, sama sekali tidak membutuhkan kejuaraan upacara berburu darinya untuk mendapatkan perhatian. Jadi, kalau bukan ini alasannya, maka Nyonya Wang punya maksud lain. Cukup, bentak Wilbertie, lalu berkata, jangan pindahkan semua barang di sini, kembalikan ke tempatnya. Aku dan ibu sudah betah tinggal di sini. Istana Timur terlalu ramai, aku dan ibu tidak terbiasa. Selesai bicara, dia mengambil bungkusan yang dibawa oleh seorang pelayan wanita dan langsung meletakkannya di lantai. Kemudian dia berbalik dan berkata, semuanya mundurlah, biar aku sendiri yang membereskan semua barang ini. Tuan Muda kelima, ini tidak boleh. Kepala pelayan sudah memberi perintah, kalian harus tinggal di Istana Timur, kalau tidak, kami semua akan dihukum. Seorang pelayan langsung berlutut di lantai dan menangis dengan air mata berlinang. Ini semakin membuat Wilbertie merasa ada sesuatu. Siapa yang paling besar di kediaman Ye ini? Kalian mendengarkan seorang kepala pelayan atau aku sebagai tuan muda? Kepala pelayan bisa menghukum kalian, apakah aku Wilbert tidak bisa? Pergi semuanya, jangan bingung di sini. Kembali dan laporkan pada kepala pelayan dan Nyonya Wang, aku dan ibuku suka dengan ketenangan. Aku menghargai kebaikan mereka, tapi mengenai tinggal ke dalam Istana Timur cukup sampai di sini. Jangan diungkit lagi, kalau tidak, aku tidak akan anggap enteng masalah ini. Mendengar kata-kata Wilbertie, mereka mana berani berbelit-belit lagi. Pelayan itu bahkan bersujud beberapa kali di lantai, kemudian dia menunjukkan tatapan muram, mengerling ke belakang, dan mundur dengan patuh. Setelah itu, para pembantu juga saling memandang, melepaskan barang di tangan mereka dan keluar satu persatu. Mata Wilbertie seperti air, dan semakin serius. Masalah hari ini terlalu ganjil. Bisa dibilang terlalu mendesak dan aneh. Tanpa banyak berpikir, Wilbertie langsung masuk ke Taman Barat. Dia tidak memperhatikan ada sepasang mata yang mengamatinya dari belakang pohon pinus. Karena kamu tidak ingin datang ke Istana Timur, Taman Barat juga tidak apa-apa, kamu akan dibiarkan terkubur di tempat terpencil ini. Di Istana Timur, wajah Nyonya Wang tidak enak dilihat. Kini Fendi Ye telah dikalahkan oleh Wilbertie, ini berarti kedudukan dan posisi Wilbertie akan meningkat, dan seiring hal itu, masih ada ibunya, Maria Chen akan berpengaruh pada posisinya sebagai istri utama. Meskipun Fendi Ye kejam, tapi dia memiliki kelemahan fatal. Dia tidak punya ibu, ibunya meninggal sangat awal, dan kakaknya juga menghilang karena hal ini. Ini adalah cara terbaik dari Nyonya Wang untuk memihaknya. Tapi dia kalah sekarang, dan tidak berharga untuk dimanfaatkan lagi. Kalau begitu, maka hanya bisa. Mata Nyonya Wang suram dan terbersit niat membunuh. Di Taman Barat, Wilbertie menyambut Yandi Zuo yang datang memberi selamat, dan memberi busur dewa berburu yang dia menangkan kali ini kepada Yandi Zuo. Sekalipun itu adalah senjata spiritual tingkat bumi kelas menengah dan didambakan banyak orang, namun nyatanya, itu tidak terlalu berguna bagi Wilbertie. Dia memberikannya pada Yandi Zuo karena ada 3 alasan. Pertama, tentu saja adalah janji sebelumnya. Janji seorang budiman tidak boleh ditarik kembali. Karena paviliun harta berharga telah memberinya sumber kultivasi sesuai yang dijanjikan, maka dia juga harus menepati janji itu sepenuhnya dan menyelesaikan dengan sempurna. Busur dewa berburu ini adalah bukti nyata yang terbaik. Yang kedua adalah pengaruh paviliun harta karun.
Meskipun ada beberapa keluarga besar di kota Tianyun memiliki pengaruh, tapi dibandingkan dengan daya pengaruh paviliun harta berharga, masih ada perbedaan yang tidak kecil. Menyerahkan busur dewa berburu pada paviliun harta berharga menunjukkan ketulusan persahabatannya dengan paviliun harta berharga. Jika ada yang tidak suka dengannya dan ingin menyerangnya secara diam-diam, mereka harus mempertimbangkan dulu paviliun harta berharga di belakangnya. Alasan ketiga tidak layak disebut, tapi kalau tidak dibicarakan, malah sepertinya layak untuk disebutkan. Itu karena hubungan Wilbert Ye dan Yandi Zuo. Yandi Zuo memiliki kepribadian yang baik, dan Wilbert Ye juga punya maksud untuk berteman dengannya. Dengan gabungan tiga alasan di atas, semakin membuat Wilbert Ye menyerahkan busur dewa berburu pada Yandi Zuo. Menukar sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, ini baru mencerminkan keterampilan dasar seorang pengusaha. Tuan Muda Wilbert, ini adalah pil hati langit yang disiapkan kakakku untukmu, coba kamu lihat. Setelah menerima busur dewa berburu, Yandi Zuo juga mengeluarkan 3 pil bundar dengan warna putih kemilau. Pil hati langit, salah satu pil kelas 3 yang berada di peringkat teratas. Pil obat ini hanya dapat berhasil dimurnikan oleh ahli alkimia kelas 3, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Namun, paviliun harta berharga berusaha mengumpulkannya. Karena Wilbert Ye secara diam-diam pernah memesan pada paviliun harta berharga, dengan potensi Wilbert Ye dan statusnya saat ini, dia sudah punya modal untuk membuat kesepakatan dengan paviliun harta berharga. Melihat garis ungu yang berkelip pada pil hati langit, mencium aroma pil yang tidak bisa disembunyikan, Wilbert Ye mengangguk senang dan berkata, sudah merepotkan paviliun kalian, setelah kembali, tolong sampaikan terima kasih pada kakakmu. Jika menyebut harga 3 butir pil hati langit garis ungu, setiap butirnya tidak kurang dari 100.000 koin emas. Bahkan beberapa kultivator yang mengenal barang, mereka akan menukarnya dengan sejumlah besar batu spiritual. Pil garis ungu kelas 3 memiliki daya tarik yang cukup besar. Baik, aku akan ingat pesan Tuan Muda Wilbert. Tapi aku harus mengingatkan Tuan Muda, berhati-hatilah dengan orang di kediaman Ye, tingkatkan kewaspadaan, dan itu tidak akan salah. Mendengar ini, tubuh Wilbert Ye membeku, dan memandang Yandi Zuo dengan tidak percaya, segera raut wajahnya menjadi dingin.